bahas tentang onde-onde, kita bahas dulu kue yang lain yuk. Tipis, bulat, manis, renyah, dengan taburan coklat yang tersebar di atasnya. Itulah Choco Chip Cookies. Di Indonesia kita menyebutnya kue Choco Chip, dan populer terutama di momen Lebaran maupun Natal. Tetapi tahukah Anda kalau Choco Chip Cookies ini ternyata dulunya dibuat secara tidak sengaja? Pada tahun 1938 di dapur restoran Toll House di Massachusetts, Amerika Serikat, seorang pembuat kue bernama Ruth Wakefield secara tidak sengaja menciptakan biskuit coklat. Karena kehabisan coklat khusus untuk kue, juru masak tersebut akhirnya menggantinya dengan potongan coklat semi manis. Bukannya meleleh, irisan coklat itu justru tetap berbentuk utuh. Menariknya, banyak orang-orang yang menyukai biskuit buatan Ruth. Hingga akhirnya coklat chip cookies menjadi makanan penutup terpopuler di Amerika Serikat. Siapa nih yang nonton on the spot sambil makan kue Choco Chip ini? Pemirsa, pernah mendengar kue keberuntungan atau fortune cookies? Itu loh, kue yang berisi kertas dengan kata-kata petuah atau ramalan. Kue jenis ini biasanya dapat Anda jumpai di restoran Cina. Meski sering dikaitkan dengan budaya Cina, ternyata kue keberuntungan ini bukan berasal dari Cina loh, melainkan dari Kyoto, Jepang. Pasalnya, sebuah kedai kue di Kyoto sejak tahun 1878 hingga saat ini masih membuat kue keberuntungan tersebut. Pada awalnya, kue ini lebih dikenal dengan Sujiura Senbei yang dibuat dari campuran wijen dan kecap asin. Sudah pernah mencoba kue keberuntungan ini? Kue jahe. Setahu saya sih kue jahe. Tak hanya identik dengan pohon Natal dan kado, perayaan Natal juga memiliki hidangan khas berupa kue jahe atau dikenal dengan gingerbread. Dari nggak tahu. Asalnya kurang tahu tapi saya pernah makan. Tahukah Anda kudapan yang berasal dari Inggris ini awalnya adalah kue biasa seperti kue pada umumnya. Namun pada abad ke-11 kue tersebut diberi rempah-rempah. Pada abad ke-16, Ratu Elizabeth memerintahkan pembuat kue istana untuk membuat kue jahe berbentuk orang. Kue berbentuk orang itu selalu diberikan kepada pejabat dari luar daerah sebagai hadiah. Kemudian pada abad ke-19, semenjak Hansel and Gretel dipublikasikan, kue jahe berbentuk orang itu memiliki rumah.
Bentuknya yang lucu dan menarik membuat kue jahe populer dan kerap dijadikan sebagai hadiah Natal. Wah, panjang juga ya sejarah kue jahe ini. Kue selanjutnya adalah kue spritz atau kue semprit. Kalau dilihat dari bentuk dan namanya, pasti kalian tahu kan kue kering yang satu ini? Pernah. Pernah, tapi saya nggak tahu dari mana. Belum pernah. Ya, kue ini biasanya dapat Anda jumpai saat Hari Raya Idul Fitri. Namun di Jerman dan negara Skandinavia, kue ini disajikan ketika perayaan Natal dalam bentuk huruf S dan O. Tradisi untuk membuat spritz biasanya diturunkan dalam keluarga, sehingga resep yang mereka gunakan merupakan resep turun-temurun. Perlu Anda ketahui, spritz berasal dari bahasa Jerman spritzen, yang berarti untuk dimuncratkan. Hal ini karena bentuknya yang seakan muncrat dari alat pembuatnya. Kue favorit siapa nih? Pernah melihat makanan ini? Ya, itu adalah biskuit selai kacang yang sering Anda temui saat Lebaran. Tetapi tahukah Anda kalau untuk menciptakan makanan ini melewati riset yang panjang? Pada tahun 1897, sebuah artikel di Popular Science News membahas penggunaan selai kacang sebagai pengganti mentega. Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yaitu George Washington Carver kemudian mengembangkan pemikiran tersebut. Resep biskuit selai kacang pertama kali dituliskan dalam buku berjudul Mrs. Rother's New Cookbook tahun 1902 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam buku tersebut, adonan dibentuk bulat dan ditekan dengan garpu agar biskuit matang secara merata dan menjadi indikator untuk mereka yang alergi terhadap kacang.
Pemirsa, bagaimana jika tempat tidur Anda bisa beralih fungsi menjadi lemari buku atau menjadi meja kerja, bahkan bisa menjadi lemari baju? Wah, unik ya, dan hemat ruangan tentunya. Ingin tahu video selengkapnya tempat tidur multifungsi ini? Setelah jeda yang satu ini ya, tetap di On The Spot.